Muhammad Arif Setiawan akan menjelaskan tentang pola produksi yang akan dibantu dengan teman-teman saya, yaitu baik, untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Ajun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Gilang Ramadan, NIM 221124833. Di sini saya akan mempresentasikan pola produksi. Pola produksi yaitu penentuan bagaimana kebijakan perusahaan untuk melayani penjualan. Macam-macam pola produksi, yaitu yang pertama pola produksi konstan atau horizontal, di mana jumlah yang diproduksi setiap periode tetap sama. Yang kedua, pola produksi bergelombang, yaitu jumlah yang diproduksi setiap periode tidak sama mengikuti perubahan tingkat penjualan dalam perusahaan. Yang ketiga, pola produksi moderat, yaitu gelombang produksi tidak tajam sehingga mendekati konstan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola produksi yaitu yang pertama pola penjualan, yang kedua pola biaya. Pola biaya ini meliputi biaya perputaran tenaga kerja, biaya simpan, biaya lembur, biaya subkontrak. Yang ketiga, kapasitas maksimum fasilitas produksi. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Maisinta. Selanjutnya ada jenis-jenis pola produksi. Secara umum terdapat 3 jenis pola produksi di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, kebijaksanaan yang mengutamakan stabilitas produksi dengan tingkat persediaan yang dibiarkan mengambang. Dan yang kedua, kebijaksanaan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang dengan tingkat produksi dibiarkan mengambang. Dan yang ketiga, kebijaksanaan yang merupakan kombinasi dari kedua kebijaksanaan yang telah disebutkan sebelumnya, di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan sama-sama berubah dalam batas-batas tertentu. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Arista Putri. Cara menyusun pola produksi. Rumus yang digunakan yaitu produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Dalam pola produksi yang perlu diperhatikan bahwa setiap unit dibuat kelipatan 5 atau 10. Karena dalam produksi setiap unit biasanya dibungkus lagi dalam satuan yang lebih besar yang isinya 5 atau 10. Hal biasa dilakukan untuk kemudahan dalam perhitungan jumlah produksi dan hasil penjualan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Ini beberapa salah satu contoh penyusunan pola produksi yang mengutamakan stabilitas produksi. Bisa dilihat dalam tabel di samping saya ini tabel berdasarkan rencana penjualan perusahaan maju bersama pada tahun 2023 yang diperoleh data penjualannya itu sebagai berikut. Pada bulan Januari 14.400 unit dan seterusnya, dan perusahaan ini sudah menetapkan persediaan awal itu 55.000 unit dan persediaan akhirnya itu 12.000 unit. Jadi berdasarkan data tersebut, maka pola produksi yang mengutamakan stabilitas dapat disusun sebagai berikut. Produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, yaitu 170.350 ditambah 12.000 dikurangi 5.000 yang jumlahnya itu 177.350 unit. Dan jika disebarkan merata maka 177.350 unit dibagi 12, maksudnya dibagi 12 ini dibagi dalam satu tahun kan ada 12 bulan, yang hasilnya itu 14.779,16 unit, atau jika dibulatkan bisa menjadi 14.775 unit. Setelah dikalikan 12 maka peroleh hasil 177.300. Selisihnya, jadi kita tinggal ngurangin aja 177 dikurangi 177.350 dikurangi 177.300, maka hasilnya 50. Jadi selisihnya 50. Selanjutnya hasil dari 50 ini dibagi 10 maka hasilnya 5, atau juga bisa dibagi 5 maka hasilnya 10 unit. Dan di sini kita dapat memilih angka 5 atau 10.
ketiga dalam kasus ini contohkan diambil angka 10 yang akan ditambahkan pada bulan yang jumlah penjualannya itu lebih banyak, yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember yang masing-masing sebesar 10 unit. Untuk petunjuk pengisian tabel, ini yang pertama itu persediaan awal ditekan pada kolom persediaan awal pada bulan pertama, misal Januari yaitu 5.000 unit. Dan yang kedua, persediaan akhir diletakkan pada kolom persediaan akhir bulan terakhir yaitu bulan Desember yaitu 12.000 unit. Dan yang ketiga, persediaan akhir sekarang merupakan persediaan awal bulan yang akan datang. Maksudnya persediaan akhir bulan Januari ini merupakan persediaan awal di bulan Februari, seperti itu. Dan yang terakhir menentukan tingkat persediaan akhir. Untuk selanjutnya sesi menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk anggota saya dipersilahkan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menentukan pola produksi yang tepat untuk perusahaan? Cara menentukan pola produksi yang tepat untuk perusahaan melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, buat rencana produksi yang dimulai dengan gambaran besar. Yang kedua, rencanakan penjualan dan coba tebak apa yang diinginkan pasar. Yang ketiga, buat rencana berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap produk. Yang keempat, merencanakan cara mendapatkan suku cadang dari luar perusahaan dan cara mendapatkan bahan baku. Yang kelima, buat jadwal bagaimana setiap pemesanan akan dikerjakan di stasiun kerjanya sendiri. Yang keenam, beri pelanggan yang telah memesan produk jadwal kapan produk itu akan siap. Dengan menggabungkan sistem produksi yang baik dan produk planning yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Mbak Arista. Yang pertanyaannya itu bagaimana Anda mengelola tantangan dan mengatur pola produksi untuk memaksimalkan efisiensi operasional sambil tetap mempertahankan fleksibilitas untuk menggapai perubahan permintaan dan kondisi pasar yang berubah-ubah. Jadi untuk jawabannya, untuk mengelola tantangan dan mengatur pola produksi untuk memaksimalkan efisiensi operasional sambil tetap mempertahankan fleksibilitas, itu ada 4. Yang pertama, kita harus menganalisis permintaan pasar. Dan yang kedua, kita harus memanfaatkan teknologi. Kemajuan teknologi harus kita manfaatkan. Dan yang ketiga, kita harus meningkatkan komunikasi antar tim produksi, pemasaran, dan manajemen untuk memastikan informasi tentang perubahan permintaan atau pasar disampaikan dengan cepat dan efektif. Dan yang keempat, latih karyawan dalam berbagai keterampilan dan tugas sehingga mereka dapat dengan mudah beralih antar tugas dan proses produksi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan ketiga, mengapa dalam perusahaan pola produksi perlu dilakukan? Pola produksi memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perencanaan produksi dan pengelolaan pola produksi menjadi faktor krusial. Yang pertama, efisiensi operasional. Pola produksi yang baik membantu perusahaan mencapai efisiensi dalam proses produksi. Dengan merencanakan dan mengatur produksi dengan cermat, perusahaan dapat menghindari pemborosan waktu, tenaga kerja, dan bahan baku. Yang kedua, kualitas produk. Pola produksi yang terencana dengan baik memastikan konsistensi dan kualitas produk. Dengan mengikuti rencana produksi, perusahaan dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar dan memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Perencanaan produksi membantu menghindari keterlambatan dalam memproses pesanan. Dengan mengatur pola produksi, perusahaan dapat memastikan produk siap tepat waktu sesuai dengan permintaan pasar. Yang keempat, optimalisasi persediaan. Pola produksi yang terencana membantu mengolah persediaan dengan baik. Dengan memahami permintaan dan mengatur produksi, perusahaan dapat menghindari kelebihan waktu atau kekurangan persediaan. Yang kelima, produktivitas. Pola produksi yang efisien meningkatkan produktivitas operasional produksi perusahaan. Dengan mengoptimalkan pengguna sumber daya, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Yang keenam, respon terhadap perubahan. Pola produksi yang fleksibel memungkinkan perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan dan permintaan dan kondisi pasar yang berubah-ubah. Ini memastikan kelangsungan bisnis dan daya saing. Dengan demikian, perencanaan produksi dan pengelolaan pola produksi adalah elemen kunci dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Titin Arfiatun. Pertanyaannya adalah, pola produksi seperti apa yang paling sering digunakan oleh perusahaan atau organisasi? Untuk jawabannya itu ada 5. Pertama, pola produksi massal. Yang kedua, pola produksi berkelanjutan. Yang ketiga, pola produksi job shop. Yang keempat, pola produksi batch. Dan yang terakhir itu pola produksi custom. Untuk pola produksi yang pertama, penjelasannya produksi massal. Produksi massal yaitu produksi yang menghasilkan barang dalam jumlah besar dengan menggunakan alur produksi yang terstruktur atau efisien. Untuk yang kedua, produksi berkelanjutan. Produksi berkelanjutan adalah produksi yang terus berjalan tanpa interupsi, sering ditemukan dalam industri seperti petrokimia dan pembangkit listrik. Untuk yang ketiga itu produksi job shop. Produksi job shop adalah setiap produksi dibuat sesuai dengan pemasaran pelanggan dengan spesifikasi yang unik. Umumnya ditemukan dalam industri seperti percetakan atau pembuat alat khusus. Yang keempat itu produksi batch. Produksi batch adalah barang diproduksi dalam kelompok tertentu atau batch. Umumnya digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan elektronik. Untuk yang terakhir itu produksi custom. Produksi custom merupakan produksi barang yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. Umumnya ditemukan dalam industri furnitur custom atau pembuatan perhiasan. Dan setiap pola produksi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan perusahaan biasanya memiliki pola yang paling efisien dengan tujuan sumber daya dan permintaan pasar. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Mas Faizin, yang pertanyaannya itu bagaimana teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan mempengaruhi pola produksi masa depan? Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh ya Mas, ya, jangankan masa depan, untuk sekarang saja banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri sana sudah menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu produksi mereka Mas. Contohnya aja seperti perusahaan-perusahaan di luar sana yang memproduksi sebuah mobil. Untuk banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar sana itu membuat atau menggunakan kecerdasan buatan untuk mempermudah pola produksi mereka Mas. Mungkin hanya sedikit manusia yang ikut serta dalam menjalankan produksi tersebut. Mungkin hanya mengecek saja atau mengatur. Intinya kalau menurut saya kecerdasan buatan atau AI dan IoT ini sangat berpengaruh untuk masa depan, karena prospek masa depan ini AI dan IoT itu cukup menjanjikan Mas. Seiring dengan kemajuan teknologi AI dan IoT ini, kita dapat mengharapkan perangkat yang lebih cerdas lagi Mas, dan otonomi. Peningkatan kemampuan analisis seperti contohnya peningkatan kemampuan analisis data dan integrasi IoT dengan teknologi baru seperti 5G, Edge computing dan blockchain. Baik, saya Lala Desita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Intan Ionia. Pertanyaan sendiri, apabila dalam menjalankan proses produksi terjadi suatu kegagalan, tindakan apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan? Jadi apabila tidak sesuai dengan standar atau mengalami kegagalan, maka perlu diadakannya pemeriksaan ulang sekaligus dilakukan tindakan perbaikan. Nah, biasanya pada suatu perusahaan ada yang namanya QC. Kalau tidak salah, QC sendiri tugasnya yaitu memastikan bahwa setiap orang atau setiap karyawan menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan juga produk yang diproduksi sendiri sesuai dengan standar kualitas yang diberikan oleh perusahaan atau tidak. Nah, kalau memang masih ada kegagalan, mungkin itu dikarenakan kurangnya komunikasi antar bagian produksi dengan pihak manajemen
bisa diatasi, mungkin langkah awal proses produksinya itu harus dihentikan, di mana kita harus menghentikan proses produksi tersebut, dilihat dari mana yang mengalami permasalahan atau yang menghambat kegagalan tersebut. Setelah itu diperbaiki dan dijalankan kembali untuk proses produksinya. Mungkin saya hanya bisa menjawab hanya segitu. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketujuh dari Bapak Rahma, yaitu jelaskan perbedaan pola produksi berbasis pesanan atau make to order dan pola produksi berbasis stok atau make to stock dalam mempengaruhi pengelolaan persediaan dan responsivitas terhadap permintaan pasar. Perbedaan antara make to order dan make to stock dalam pengelolaan persediaan dan responsivitas terhadap permintaan pasar adalah: yang pertama, dalam pengelolaan persediaan, make to stock itu memungkinkan perusahaan untuk memprediksi kebutuhan produksi dengan lebih baik dan merencanakan persediaan sesuai dengan tingkat permintaan yang konsisten. Hal ini membantu dalam menghindari kelebihan produksi atau kekurangan stok, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan juga mengurangi biaya produksi yang tidak perlu. Sedangkan make to order tidak memerlukan persediaan, sehingga biaya penyimpanan dan manajemen stok tidak ditemukan. Yang kedua, responsivitas terhadap permintaan pasar. Jika make to stock itu memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan dalam tingkat permintaan. Dengan memiliki produk dalam stok, perusahaan dapat segera memenuhi pesanan pelanggan tanpa harus menunggu proses produksi yang memakan waktu. Sedangkan make to order akan memerlukan waktu lebih lama untuk memproduksi dan memenuhi pesanan dari pelanggan, karena produk hanya diproduksi setelah menerima pesanan dari pelanggan. Yang ketiga, customization. Make to order memungkinkan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan yang dapat meningkatkan daya tarik di pasar, sedangkan make to stock tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan akan mengurangi daya tarik di pasar. Dan yang keempat, biaya persediaan. Untuk make to stock memiliki biaya persediaan yang lebih tinggi sebab perusahaan perlu mempertahankan persediaan produk yang tidak terjual, sedangkan make to order tidak memiliki biaya persediaan sebab produk hanya diproduksi setelah menerima pesanan. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan teman saya di Rama. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses produksi? Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri jadi faktor penting dalam proses produksi karena ketersediaannya mempengaruhi jalannya produksi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam sebuah unit usaha karena produksi tidak akan berjalan mulus jika tidak didukung oleh SDM yang memiliki skill. SDM sendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang ketiga yaitu sumber daya modal. Modal adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh produsen. Yang terakhir yaitu perusahaan yang akan melakukan proses produksi perlu memiliki keahlian dalam perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9 dan 10. Yang nomor 9 dari Mbak Isaro. Yang pertama, bagaimana cara menghitung pola produksi konstan, pola produksi bergelombang, dan pola produksi moderat, serta contohnya. Menghitung pola produksi konstan yaitu jumlah produksi tetap pada tingkat yang sama dari waktu ke waktu. Contohnya, pabrik yang memproduksi jumlah produk yang sama setiap bulan tanpa fluktuasi. Yang kedua, pola produksi bergelombang. Terjadi ketika produksi naik turun secara tertentu dalam periode tertentu. Contohnya, industri pariwisata yang mengalami peningkatan selama musim liburan. Yang ketiga, pola produksi moderat adalah kombinasi dari pola periode konstan dan bergelombang, di mana jumlah produksi naik dan turun dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, industri fashion yang menghadapi lonjakan menjelang lebaran dan stabil di luar musim. Untuk pertanyaan nomor 10 dari Mas Oki, pertanyaan
bagaimana pola produksi dapat mempengaruhi distribusi tenaga kerja dalam perusahaan? Jawabannya adalah hal yang mempengaruhi distribusi tenaga kerja dengan cara mengubah kebutuhan yang akan keterampilan dan jumlah pekerja. Misalnya, otomatisasi dapat mengaruhi jumlah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik. Sementara peningkatan permintaan untuk pekerja yang memiliki keterampilan teknis atau pemrograman. Selain itu, pola produksi yang fleksibilitas memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar yang berubah-ubah. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.